Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Baik, di sini saya Rabi Fatahillah dari Psikologi Islam 2 NIM D 2015-5044. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang gangguan penyesuaian. Baik, saya akan terlebih dahulu akan mulai dari penyesuaian diri, yaitu penyesuaian diri dapat diartikan sebagai suatu proses atau usaha yang dilakukan oleh suatu individu di lingkungan atau situasi yang baru dikenalnya individu tersebut, dengan tujuan untuk mencapai suatu hubungan atau yang harmonis antara lingkungan yang baru tersebut dengan individu tersebut. Dan untuk selanjutnya yaitu gangguan penyesuaian yang dapat diartikan sebagai gangguan psikologis yang paling ringan dan sebagai bentuk maladaptif atau perilaku seseorang yang tidak dapat bereaksi terhadap lingkungan di mana orang tersebut tinggal. Stresor tersebut dapat berupa peristiwa tunggal, juga dapat berulang, dan yang terakhir itu stres yang terus-menerus. Yang peristiwa tunggal, satu contoh kesulitan dalam berbisnis, dan yang berulang, suatu contoh hubungan seksual yang tidak terpenuhi. Dan yang stres terus-menerus, misalnya satu contoh mempunyai penyakit yang berkepanjangan atau meningkatnya kecacatan, itu. Dan gangguan penyesuaian tersebut dimulai dalam waktu 3 bulan sejak timbulnya stresor dan berlangsung tidak lebih dari 6 bulan setelah stresor atau konsekuensinya tidak berhenti. Gangguan penyesuaian dapat menyertai sebagian besar gangguan mental dan gangguan medis apapun. Juga dapat diagnosis selain gangguan mental lain hanya jika tidak menjelaskan gejala-gejala tertentu terjadi sebagai reaksi terhadap stresor. Sebagai contoh, misalnya seorang individu tidak dapat mengembangkan kelainan penyesuaiannya. Penyesuaian merupakan hal yang umum dari penyakit medis dan mungkin merupakan respons psikologis utama terhadap gangguan medis. Itu. Kriteria diagnosis gangguan penyesuaian berdasarkan DSM-5, yaitu ada 5 poin. Pertama, perkembangan gejala emosional atau perilaku sebagai respon terhadap stresor yang dapat diidentifikasi terjadi dalam waktu 3 bulan sejak timbulnya stresor tersebut. Dan yang kedua yaitu gejala-gejala atau perilaku ini secara klinis signifikan, sebagaimana dibuktikan oleh beberapa jam dari yang berikut. Yang pertama yaitu kesulitan nyata yang tidak sebanding dengan keparahan atau intensitas stresor. Yang kedua, gangguan signifikan dalam bidang sosial, pekerjaan, atau bidang fungsi penting lainnya. Untuk poin ketiga yaitu stres yang berhubungan dengan gangguan tidak memenuhi kriteria lain gangguan mental dan tidak hanya sebuah eksaserbasi yang sudah ada gangguan mental. Untuk poin keempat yaitu gejala-gejala tidak mewakili berkabung yang normal. Dan yang terakhir yaitu setelah stresor atau konsekuensinya tak berakhir, itu gejalanya tidak bertahan selama lebih dari 6 bulan waktu tambahan tersebut. Itu pandangan beberapa teori psikologi terhadap gangguan penyesuaian itu sendiri. Yang pertama, pandangan psikoanalisa terhadap gangguan penyesuaian, karena yang mana gangguan penyesuaian terjadi karena struktur kepribadian, yaitu id, ego, dan superego tidak seimbang. Id dan ego tidak bisa berkompromi atau bekerjasama dalam memenuhi proses mengingat, merencanakan, dan menimbang dalam menghadapi tantangan atau situasi di tempat tersebut. Sedangkan superego sebagai prinsip moral individu tersebut dalam mematuhi standar moral yang ada di tempat tersebut. Untuk selanjutnya yaitu pandangan behavioristik terhadap gangguan penyesuaian itu sendiri, yang mana
Gangguan penyesuaian itu terjadi karena individu menggunakan cara belajar atau tempat tinggal atau tinggal di lingkungan yang salah dan bertahan karena adanya penguat atau motivasi dari orang lain. Sehingga individu tersebut tidak mampu untuk bereaksi dengan lingkungan di mana ia tinggal. Dan yang terakhir yaitu pandangan humanistik terhadap gangguan penyesuaian itu sendiri. Yang mana gangguan penyesuaian itu terjadi karena ketidakkonsistennya antara aku ideal dan aku yang nyata. Dalam artian seseorang tidak dapat mengarahkan dan mengembangkan diri secara penuh terhadap perkembangan dan kepuasan dirinya. Analitik, yang kedua terapi behavioral, dan yang terakhir itu dengan CCT atau client center terapi. Psikoanalitik itu sendiri yaitu perawatan yang diberikan oleh Sigmund Freud dengan memusatkan perhatian kasihan penyebab tak sadar dari tingkah laku abnormal dengan menggunakan metode hipnotis, asosiasi bebas, analisis mimpi, transferensi, dan juga penafsiran. Untuk terapi behavioral yaitu penerapan yang sistematis prinsip-prinsip belajar pada perubahan tingkah laku ke arah cara-cara yang lebih adaptif. Itu untuk ICT atau client center terapi, yaitu terapi yang dilakukan oleh Carl Rogers sebagai bentuk reaksi terhadap apa yang disebutnya keterbatasan mendasar dari psikoanalisis. Yang hakikatnya ICT itu sendiri merupakan cabang khusus dari humanistik yang mencakup tindakan klien baik dari dunia subjektif maupun fenomenalnya. Juga teori ini berfungsi sebagai penunjang jalan terapi pertumbuhan pribadi kliennya dengan cara membantu atau menemukan kesanggupan untuk menekan masalah baik terkait gangguan penyesuaian. Baik, dapat dari kesimpulan bahwasanya gangguan penyesuaian yaitu satu perilaku individu yang mengalami gangguan atau tidak dapat menyesuaikan terhadap lingkungan yang baru. Mungkin seperti itu. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak sesuai. Mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.